Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata perwakilan keluarga itu semangat sekali ya. Kalau memang 3 kali dan semangat pulang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu digerangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak yang satu, dosa alhamdulillah. Kalau sudah disukai oleh Allah. Tapi kalau bininya 2, apa lagi 1? Biar dia. Yang menjawab dalam saudara mudah-mudahan semua permasalahannya disudahkan oleh Allah. Semua hutangnya disudahkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, berarti puja orang itu suara tidak anggap dari itu. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan didekatkan, dimudahkan dan dijodohkan oleh Allah. Yang soleh-solehan yang belum punya anak dijodohkan soleh-solehan. Yang rezekinya manfaat, yang rezekinya susah, sulit, mudah-mudahan dilancarkan. Rezekinya berlimpah meluas. Barokah dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa kita akan berjalan dengan Alhamdulillah hadir sekretaris lurah, mudah-mudahan jadi lurah. Yang saya hormati dan yang saya hormati, saya banggakan hadir beserta yang nanti beserta penduduk-penduduknya yang hadir mudah-mudahan diberi jalan Cek. Allah beri kemudahan untuk bisa aktif. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, RT, para asatidz ulama. Siap. Ganti yang bisa dipegang aja. Para asatidz, para ulama, para sepuh masyarakat yang alhamdulillah hadir bersama kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita kedatangan teman-teman sahabat-sahabat dari Rayon PAI. Oke. Rayon PAI, PMII, UINSI, Samarinda. Alhamdulillah, ketuanya itu Abdul Qayyim. Ya, berdiri. Ya, mana tahu ada anak gadis yang ingin disandingkan. Abdul Qayyim ketuanya. Masih kalau? Masih. Oh, belakang ada orang. Ya. Biasanya Guntur di luar, ini di dalam.
Ini kalau kita kehujanan di dalam gimana ini ceritanya? Ya, alhamdulillah. Sekedar laporan ini Pak Sekretaris, siapa tahu ada bantuan untuk sound, ya kan? Yang bisa sambil karaokean versi Arab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yang paling mulia di dunia. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang rela datang, yang datang dari rumah meski sibuk, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua berkat orang yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita, kekasih kita, sang idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat, kerabat, tabi'in, dzurriyyah dan keturunan beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mulai saat ini dan seterusnya, kenalkan kepada anak-anak kita bahwa tidak ada idola kecuali idola yang satu ini. Mulai saat ini dan seterusnya, jangan pernah kenalkan kepada anak-anak kita sosok panutan kecuali panutan yang satu ini. Biasanya orang itu ngefans, tahu ngefans Bu ya? Biasanya orang mengidolakan seseorang karena banyak hal, diantaranya misal ketampanannya. Kalau dia penyanyi karena suaranya. Perlu kita tahu bersama, tadi dibacakan oleh sahabat-sahabat kita di depan tadi, dalam kitab Simtud Durar disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik akhlak dan rupa. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang di muka bumi ini, boleh saja tampangnya gagah tapi akhlaknya na'udzubillah. Boleh saja suaranya bagus, tampangnya enggak karuan. Tapi kalau kita mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampangnya terbaik di dunia, akhlaknya terindah di dunia. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Ibu-ibu kalau sudah melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bisa pastikan suaminya lewat. Tapi kalau bukan dengan Nabi Muhammad, suaminya nomor satu. Jangankan artis K-pop, artis Indonesia lewat semua, suami nomor satu. Kalau tampan, ganteng, cakep, gagah itu diibaratkan seperti bola bulat, maka bola tadi dibelah jadi dua. Bola yang bulat itu dibelah jadi dua. Yang setengah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setengah dibagi dua. Seperempat. Seperempatnya ini untuk siapa? Ibu tahu siapa Nabi paling cakep yang sering kita ceritakan? Oh, kenal. Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang dalam sejarah, dalam ceritakan diriwayatkan, tangan wanita ketika memandangnya tidak sadar akan terkikis oleh pisau. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan, in hadza basyarun illa malakun karim. Apa awalnya? Seluruh wanita, perempuan ketika melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam,
mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Saking tampannya. Tapi ternyata hanya kebagian seperempat dari tampan tadi. Nabilah yang setengahnya. Maka Nabiullah Yusuf itu kalau tidak ada nabi paling ganteng di dunia. Tapi kalau sudah bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya ketampanan Nabiullah Yusuf akan meredup. Mana buktinya? Yang real saja dalam sejarah, kalau Bapak Ibu membaca kisah Nabiullah Yusuf, siapa yang jatuh cinta kepadanya? Zulaiha. Zulaiha itu usianya lebih tua daripada Nabiullah Yusuf, majikan. Nabiullah Yusuf waktu itu umur belasan tahun, 17-18, masih cakep-cakepnya. 17-18 versi Timur Tengah sono. Kalau kita masih ya kecil gitu. Tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, yang jatuh cinta kepada beliau adalah putrinya, Ummi Kulthum. Ummu Kulthum satu kesempatan pulang dari main-main tempat temennya. Dalam perjalanan mau mampir ke rumah, mau pulang ke rumah. Ini kira-kira rumahnya. Di sono jalannya. Ummu Kulthum jalan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan menggunakan jubah berwarna merah. Begitu keluar, Ummu Kulthum putri beliau tadi yang tadinya mau belok, begitu memandang ayahnya menggunakan jubah berwarna merah, seketika jatuh hati Ummu Kulthum, dan kemudian bahasa kita sekarang itu salting. Ummu Kulthum tiba-tiba tidak berani pulang lewat depan rumah, laju beliau ke sana terus. Nabi kemudian bertanya-tanya dalam hati, lah itu anak kemana? Rumahnya kan di sini. Lah kok terus? Ternyata lewat belakang rumah. Lewat belakang, duduk di belakang rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke belakang, melihat putrinya Ummu Kulthum, didatengin sama Nabi. Duduk di samping Ummi Kulthum. Tuh bayangin Ummu Kulthum betapa saltingnya. Tadi dari mana, nak? Tadi dari sebelah, wahai. Kenapa malu-malu? Kada apa-apa, bah. Nah, kira-kira seperti itu saltingnya. Masya Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulukan wa khalqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terindah baik dari akhlak dan tampangnya. Kalau kita berbicara tentang perawakan Nabi, tidak ada ujungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau lalat hendak hinggap, terpeleset saking licinnya. Kada tahu pakai skincare apa beliau. Tapi yang pasti tidak bisa hinggap. Kalau kita ini mandi sehari 5 kali, tetap aja lalat diputar-putar di kepala, nyamuk berputar-putar di kepala. Kalau kita, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita ceritakan tentang tampangnya tidak akan pernah ada habisnya. Dan khawatir kita semua akan cenderung mengidolakan tampang tapi tidak pada akhlaknya. Yang penting hanya satu, kita berharap mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan orang paling tampan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Di dunia kita bisa bertemu dengan beliau lewat apa saja ya Allah. Mau kau beri kesempatan melalui mimpi, atau engkau beri kesempatan kita untuk jumpa langsung bersama Nabi Muhammad, tapi pastikan kami untuk bertemu Sayyiduna Muhammad kelak nanti di syurganya Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, lebih seru kita berbicara tentang akhlak Nabi.
lebih seru kita berbicara tentang akhlak Nabi, mana tahu bisa kita tiru. Kalau kita tiru, Masya Allah, sedikit demi sedikit kehidupan kita akan terasa lebih indah. Bapak, Ibu, anak-anak kita beri mereka cerita sejarah kisah tentang Sayyiduna Muhammad. Perlahan, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit mereka meniru akhlak Nabi, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berakhlak mulia. Anak yang tumbuh dengan akhlak yang mulia, anak inilah yang akan memberikan kebanggaan kepada kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nggak kebayang Bapak Ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di dunia sudah tidak membanggakan, di akhirat membuat Bapak Ibu terjerumus dalam neraka. Juga tidak bisa membanggakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di dunia dielu-elukan, dibangga-banggakan. Oh, anak saya itu sarjana 5 kali misalnya. Oh, anak saya itu luar biasa pinter, ranking selalu. Tapi akhlaknya na'udzubillah dibanggakan di dunia, tapi di akhirat menjerumuskan Bapak Ibu ke dalam neraka. Maka yang kita harapkan, yang kita nantikan adalah anak keturunan yang di dunia bisa dibanggakan, yang di akhirat juga membanggakan. Bagaimana caranya? Kisahkan mereka tentang Nabi Muhammad. Ceritakan kepada mereka tentang sejarah Nabi Muhammad, sehingga anak kita yang dia cintai, yang dia idolakan, yang dia panuti adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Enggak susah Bapak Ibu, saya enggak tahu ceritanya loh Pak Ustadz. Beli buku Sirah Nabawiyah, beli buku tentang Nabi Muhammad, atau setidaknya dengar ceramahnya. Para habaib, para ulama, para masyayikh, semua ulama kita sering sekali lisan mereka mudah menceritakan Nabi Muhammad. Karena ketika orang sudah menceritakan Nabi Muhammad, lupa dengan segalanya. Kenapa? Karena layaknya kita sedang menceritakan orang yang kita cintai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu masih muda senang sama tetangga, kemana-mana yang diceritain si doi, dikit-dikit si doi. Kenapa? Kesemsem. Ulama, kiai, para habaib kalau dikasih mic suruh cerita tentang Nabi Muhammad tidak akan pernah bosan. Maka sering-sering ikut hadir dalam acara-acara seperti ini. Kalau anak kita tidak bisa hadir, nanti atau anak kita kecil beranjak dewasa, kita ceritakan tentang Nabi Muhammad. Betapa indahnya menceritakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang biasa saja, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Bahkan kita tidak tahu bahwa itu betapa indahnya. Misalnya Nabi itu Bapak Ibu, ini satu saja, mudah-mudahan bisa ditiru. Nabi itu Bapak Ibu kalau dipanggil, kalau menoleh tidak pernah hanya wajahnya, tapi bersama dengan badannya. Beda kita. Ini ibu-ibu panggil abahnya, "Woi abahnya apa?" Ya kalau anaknya dipanggil, "Woi tuh, kenapa?" Nabi kalau menoleh tidak pernah hanya dengan wajahnya, tapi dengan seluruh badannya. Kalau dipanggil, "Oi utuh, inggih bah," sama badan-badannya beliau menoleh menghadap orangnya, kemudian menyaut. Hal yang begini saja kadang kita kok rasanya luar biasa, tapi jarang kita lakukan. Betapa terhormatnya ketika orang yang kita panggil kemudian dia menoleh dengan keseluruh badannya menghadap kita dan menyaut. Indah tidak Bu? Hanya sekedar itu saja. Masya Allah. Hanya sekedar itu yang mungkin kita tidak pernah lakukan, tapi indahnya Masya Allah. Dipanggil tidak hanya noleh mukanya, tapi beserta dengan badannya, melihat berhadapan dengan siapa yang memanggil kita. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru. Dan nanti yang saya sampaikan tambahan, bisa ditiru semuanya. Ini ada kisah, cerita yang kalau kita compare dengan kehidupan kita itu sangat-sangat bertolak belakang 160 derajat.
Tapi kalau dibayangkan dilakukan oleh Nabi kok kayaknya mudah sekali. Dulu Nabi punya anak asuh namanya Zaid bin Sabit. Nabi punya anak asuh namanya Zaid bin Sabit. Sejak kecil ikut dengan Nabi, sejak kecil diasuh oleh Nabi. Satu kesempatan Nabi SAW minta tolong sama Zaid bin Sabit. Bahasa kita itu minta tolong anak beli gula. Ini kira-kira seusia beliau-beliau ini 8 atau 9 tahun, anak-anak kita ini. Zaid, ta'al, siap ya Nabi? Minta tolong, kata Nabi, belikan gula. Ini pasti yang ada dalam bayangan ibu-ibu, wah ini pasti pulangnya bawa garam. Zaid bin Sabit diminta oleh Nabi untuk beli gula. Udah disangguin uangnya. Jalan Zaid bin Sabit. 1 jam kemudian Zaid bin Sabit belum kembali. Padahal tempat belinya tidak jauh. Zaid bin Sabit tidak kembali. 2 jam kemudian Zaid bin Sabit belum balik. Saya pengen tanya nih sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu nyuruh anaknya beli gula kada balik-balik selama 2 jam, kira-kira apa perasaannya? Kesel, sedikit menyumpah, ini anak kok disuruh kok nggak pulang-pulang gitu, kemana? Ya kan? Tapi beda dengan Nabi. 2 jam kemudian Zaid bin Sabit tidak juga kembali. Nah, yang ada dalam hati Nabi adalah kekhawatiran. Zaid kok nggak pulang-pulang ini, nggak balik-balik, jangan-jangan. Yang ada dalam hati Nabi adalah kekhawatiran. 2 jam loh nggak balik, Nabi khawatir, jangan-jangan ada apa-apa nih anak, jangan-jangan ada apa-apa dengan anak ini di jalan. Maka Nabi nyamperin, nyari Zaid. Nabi nyari Zaid. Dalam setengah perjalanannya Nabi melihat segerombolan anak-anak sedang asik bermain. Taruhlah bahasa kita itu main layangan, kira-kira begitu. Dan ternyata di antaranya ada Zaid bin Sabit yang sedang asik bermain layangan. Saya bisa pastikan itu kalau ibu-ibu yang terjadi sudahlah sutil dibawa. Ikam disuruh beli gula kada bulik-bulik. Bulik ikam. Iya Pak, iya Pak. Nah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi nyamperin mereka anak-anak tadi, Nabi ikut bermain. Asik, ayo. Zaid melihat Nabi ikut bermain termotivasi, semakin senang. Ayo Nabi terus. Sampai semuanya udah capek, udah istirahat, duduk Nabi di sebelah. Baru Nabi bilang, "Hei Zaid, gimana kabar gula kita?" Oh iya ya Nabi, astagfirullahaladzim, lupa, siap saya beli dulu. Ini Nabi, Insya Allah akhlaknya. Yang begini kadang kita luput, main emosi aja bawaannya. Ya, maka yang kecil-kecil begini mudah-mudahan bisa kita tiru. Kalau dulu saya diajarkan oleh orang tua saya, harus punya jurus 71 kemungkinan. 71 kemungkinan. Kalau kita sudah muncul dalam hati kita buruk sangka dengan orang, maka harus muncul argumen mungkin. Ini misalnya ibu-ibu menelpon tetangganya misalnya, atau ada kepentingan menelpon tidak diangkat-angkat, atau gampangnya nelpon suami lah kira-kira begitu. Atau ketua rayon PAI menelpon anggotanya kada diangkat-angkat, sesak besarik ya kan, itu berarti tidak punya jurus 71 kemungkinan. Kalau punya jurus 71 kemungkinan, nelpon kada diangkat, mungkin di jalan, kita tunggu. Setengah jam kemudian nelpon kada diangkat, orangnya guring. Mungkin orangnya guring, 2 kemungkinan. Kada diangkat, 5 menit kemudian ditelepon, belum juga diangkat, mungkin HP-nya ketinggalan. Beberapa kemudian ditelepon, mungkin HP-nya dicas. Sudah 4 kemungkinan.
Jadi selalu kita hadirkan kemungkinan sampai 71 agar kita tidak langsung suuzon, buruk sangka dengan orang. Tapi kalau kita tidak punya itu, telepon, kenapa nih kada diangkat-angkat, maka aku penting banar ya Allah, di mana gerang orangnya nih ya Allah, ya kan? Itu darah tinggi naik, sakit, bisa mati berdahulu orang kayak itu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 9:30. Setengah jam lagi kah? Biar paskan jam 10. Hah? Oh, jam 12 kada Bapak. Kita yang siup. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca, mendengar sejarah tentang Nabi, mencari tahu, menggali, Masya Allah, kita akan berada dalam lautan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau kita dalam diri Nabi tidak ada satupun celah kecacatan dalam diri beliau, semua adalah kesempurnaan. Dari gerak-gerik beliau, dari tutur kata beliau, dari sikap beliau, semuanya adalah indah. Semuanya adalah indah. Bahkan riwayat mengatakan bahwa keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dijadikan parfum. Bisa dijadikan minyak wangi. Sering sekali sahabat mengelap atau kemudian dari baju Nabi diperas itu dijadikan parfum. Nah, ini tidak berlaku untuk selain Nabi. Khawatir abahnya, bapaknya habis kerja nyangkul keringatan dilap, kasihan ya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ujung rambut sampai ujung kaki patut kita pelajari. Indah untuk setiap kalangan, untuk setiap orang, untuk setiap profesi. Ya, mau jadi apapun kita, contoh Nabi. Kalau kita pengen jadi pejabat, Bapak Ibu, calon lurah ada nih di sini. Amin. Contoh Nabi, pejabat yang luar biasa. Beliau adalah pemimpin umat. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana mensejahterakan umatnya. Bahkan beliau tidak meninggal, tidak wafat kecuali ada kepastian dari Allah bahwa Allah akan jadikan umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama masuk ke dalam syurga. Bayangkan saat detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad, saat detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira melalui malaikat bahwa tempat Nabi itu kelak nanti adalah syurga. Nabi tetap kemudian, bukan itu kabar gembira yang saya ingin dengar. Lantas apa ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, ummati, 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 kaifa ummati, bagaimana umatku? Kemudian ada jawaban dari Allah bahwa umat Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam syurganya Allah. Kita ini Bu, yang hari-hari mewaluh, ternyata masuk surganya pertama, tapi sholatnya 5 waktu. Kalau kada, mesti di laundry dulu di neraka. Di laundry dulu pian, dibersihkan dulu di neraka, baru nanti masuk ke dalam syurga. Tapi mudah-mudahan kita tidak melewati itu, kita langsung ketemu dengan Nabi, masuk ke dalam syurga bersama Nabi. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sampai riwayat mengatakan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut. Tahu Bu sakaratul maut? Orang itu antara dia masih di dunia atau akan pindah alam. Dan itu biasanya sesuai dengan keadaan hidupnya. Kalau dia hidupnya maksiat, berbuat jahat, dosa sana sini, judi, mabuk-mabukan, main perempuan, semuanya digarap maksiat. Itu kalau guru saya bilang, dicabut nyawanya itu ibarat tenggorokan ini kan berlubang. Jadi semacam tangkai batang yang banyak rantingnya. Oh, itu bisa malaikat itu panggil teman yang lainnya untuk tarik tambang.
karena banyak rantingnya yang harus dilewati, betapa sakitnya. Tapi kalau orang soleh, mudah-mudahan kita semua ini amin, itu seperti rambut yang ada dalam agar-agar. Pian tinggal pegang yang ujung, tarik, ser, nyaman. Innalillah. Tapi kalau kada, masya Allah, kasihan kita melihati. Ada yang kada jua copot-copot, kada lepas-lepas nyawanya. Ujar orang jangan-jangan ini ada apa? Jimatnya aja. Ayo atur aja, itu orang banyak maksiatnya. Mudah-mudahan kita kada. Tapi kalau orang berkeringat di jidat itu bagian dari husnul khotimah. Ya? Karena ternyata sakaratul maut bagi orang yang soleh sekalipun akan terasa sakit, dan itu dirasakan oleh Nabi saat Nabi sakaratul maut, ketika malaikat, tahu malaikat yang mencabut nyawa siapa namanya? Ketika Ijrail, malaikat maut mencabut nyawa Nabi, ketika ditarik Nabi merasa kesakitan dan sedikit berteriak, oh, gitu, kira-kira begitu. Wahai malaikat, beginikah rasanya sakitnya dicabut nyawanya? Kata malaikat apa? Ya Muhammad, kali ini yang pertama saya mencabut nyawa dengan selembut-lembut cabutan. Lembut sekali ini saya Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Kalau begitu wahai malaikat Ijrail, kau kumpulkan semua penderitaan umatku saat mereka sakaratul maut, kumpulkan dalam diriku, biar aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut, umatku jangan. Coba sampai segitu cintanya Nabi kepada kita, perhatian Nabi kepada kita, pengorbanan Nabi kepada kita. Tapi sayang, yang ini kata malaikat, maaf ya Nabi, urusan sakaratul maut ditanggung masing-masing. Jadi masing-masing Bapak Ibu menanggung sakaratul maut. Mudah-mudahan kita nanti yang mudah, nyaman, kada terasa sakit. Amin, amin ya Rabbal. Bagaimana Nabi begitu mencintai kita, padahal siapa kita? Kita ini, masya Allah, kalau dibanding-banding rasa-rasanya bukan ahli surga, tidak layak masuk surga. Kalau kita banding-banding cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasanya lebih dari apa yang kita perbuat untuk Allah dan Rasulnya. Maksiat kita banyak, dosa kita banyak, ngomongin orang senang, gibah sono sini, fitnah iya. Salat kada mau, zikir kada mau, salawat kada mau, berpuasa tidak mau. Maksiat dosanya banyak, ibadahnya tidak ada, lantas bercita-cita masuk surga, mimpi. Tapi ternyata Nabi tidak begitu. Nabi tidak mau melihat kita ini sengsara di dunia dan di akhirat. Makanya semua tentang Nabi dipermudah oleh Nabi. Bahkan kadang cinta kita palsu untuk Nabi, Nabi pun akan membalas kita. Cinta kita palsu untuk Nabi, Nabi balas buat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, abang-abang semuanya, kalau kita sholat kemudian riya, sholat kita sum'ah, pengen didengar orang, pengen dilihat orang, pengen dipandang orang alim, bukan lillahi ta'ala, sholatnya tidak diterima. Kita sodakoh untuk dilihat orang, dipuji orang, sodakohnya tidak diterima. Bacaan Quran kita hanya untuk didengar orang, bacaan Al-Quran tidak diterima. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad, meski bukan untuk Nabi Muhammad, Allah akan terima. Ini abang-abangnya tadi baca syair, ya, baca syair yang indah merdu tadi. Misalnya ada di antara mereka yang bukan karena Nabi Muhammad, karena mana tahu di sini ada jodohku, jar. Contoh, artinya dia bersalawat bukan untuk Nabi Muhammad. Salawat meskipun kita dalam keadaan riya, Allah akan balas, Nabi akan balas.
Allah akan balas, Nabi akan balas, bahkan balasannya tidak satu. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, Allah balas 10 kali. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah balas dia 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah balas 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, maka dia wajib masuk ke dalam syurga. Salawatnya mah terserah untuk siapa. Salawat bisa dipilih. Yang mudah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Itu yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Tambah lagi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, boleh. Lebih panjang lagi silahkan. Salawat nariyah, salawat lain silahkan. Semakin banyak semakin baik. Dan salam kita kepada Nabi pasti sampai, pasti terbalaskan. Beda dengan salam kita. Ini kalau misalnya lah, kalau misalnya kita menitip salam tuh belum tentu sampai salamnya. Ulun misalnya berdapat sama sahabat ulun nih, Abang Dagol Pri ini nah. Beliau ini ulun berdapat sama beliau. Ujar ulun, Bang, kena kalau ketemu sama Pak Lurah titip salam lah. Siap. Ujar. Itu belum tentu sampai salamnya. Belum tentu itu. Jujurlah. Belum tentu. Tapi kalau salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti. Ada malaikat yang bersama Nabi, selalu menjaga Nabi. Dan saat kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka yang ada malaikat yang samping Nabi akan menyampaikan, ya Muhammad, ada salam dari Debi Maliki. Disebut namanya, sampai abahnya disebut. Ada salam, ada salawat dari Debi Maliki bin Abdul Qadir. Apa ujar Nabi? Kata Nabi, wahai malaikat, sampaikan salamku lagi kepada Debi Maliki bin Abdul Qadir. Ini satu-satu disambat nama kita. Itu tadi yang bersolawat, yang di belakang bersolawat. Kita semua umat bersolawat sampai ke telinga Nabi. Nabi akan membalas lengkap dengan nama dan gelar dan abahnya, disebut semuanya. Maka tidak ada rugi. Itu solawat. Dan sholawat ini Bapak Ibu sakti, ya. Tapi tetap harus sholat. Sekarang nih orang sholawat aja aku ajar. Aku aliran Islam sholawat, biar kada sholat dah Bapak aja. Nah ini waluh juga ini. Sholawatnya tetap diterima, tapi mesti sholat, ya kan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sholawat itu sakti. Insya Allah, apapun yang ingin kita cita-citakan sholawat. Apapun masalah persoalan kita salawat. Apapun yang kita hadapi salawat. Insya Allah Allah mudahkan segalanya. Ini ibu-ibu, salawat itu tidak seperti ibadah yang lain. Kalau sodakoh mesti ada uangnya. Meski kata orang sodakoh kan tidak melulu uang. Tapi kada bisa disebut. Kalau ada nih, aku punya uang, Bang, aku sodakoh 500.000 untuk musolah. Cocok kalau sodakoh. Senyum sodakoh lah. Senyum tuh sodakoh juga. Tapi kada bisa kita tiba-tiba, Bang, aku hendak sodakoh sama pian. Nggak bisa. Mesti ada uangnya baru sodakoh, kan? Meski semua kebaikan senyum itu juga sodakoh. Kalau kita baca Quran tidak bisa sembarangan. Mesti harus dalam keadaan suci atau berwudu. Mesti harus dengan adabnya, karena yang kita baca adalah kalamnya Allah. Pakai peci, pakai baju yang rapi, menghadap kiblat, baca Al-Quran. Yang berhadas, ibu-ibu sedang haid tidak bisa membaca Al-Quran. Salat tidak bisa salat. Tapi salawat dimanapun, kapanpun, sedang apapun silahkan, boleh. Asal jangan sambil nongkrong di WC. Nah, pian kalau nongkrong di WC fokus saja sudah. Fokus saja. Setelah itu silahkan sambil masak bersolawat. Ya, sambil masak
Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Saking asiknya bersalawat lupa kasih garam. Hidangkan ke laki, insya Allah sudah pasti nyaman. Pasti nyaman itu. Asal jangan sengaja. Tiba-tiba pembuktian sampai rumah, aku masak nih pakai solawat, kada pakai garam. Buktikan kata-kata Ustadz. Nggak bisa gitu. Lupa boy, kalau lupa kasih garam, insya Allah dinyamankan sama Allah. Itu salawat. Sedang bahagia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang sedih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil bersalawat. Banyak hutang, salawat. Insya Allah. Ya, salat. Ada riwayat cerita yang terjadi di masa tabi'in. Ada janda kalau ditinggali warisan kaya raya banyak duit oleh suaminya nyaman. Tapi yang ini janda diwarisi 5 anak. Kada berisi harta, tidak punya apa-apa. Hutangnya malah di mana-mana. Si janda tadi sudah datang ke sana kemari bawa proposal, datangi orang sugih, bantu aku, tolong aku kerja apa aja yang penting lunas, yang penting anak-anakku makan, kada ada yang memberi. Sampai kemudian beliau mendapatkan satu saran. Bu, kalau mau lunas, coba pian datangi ke Syekh Hasanul Bisri. Syekh Hasanul Bisri. Beliau ini adalah Imam Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Coba pian datang ke Syekh Hasanul Bisri, insya Allah. Si janda tadi lalu bergegas mendatangi seorang ulama besar, imamnya para tabi'in, Syekh Hasanul Bisri. Beliau datang. Kemudian si janda tadi bilang, wahai Syekh, izin saya ingin curhat sedikit. Saya ini janda, ditinggal oleh suami saya, dan suami saya meninggalkan 5 orang anak dan banyak hutang. Saya ini dibantu untuk melunasi hutang-hutang saya dan memudahkan saya untuk menghidupi 5 anak saya. Apa kata Hasanul Bisri? Kata Syekh Hasanul Bisri, sudah, pian bulik, pian pulang, mulai hari ini baca sholawat 500 kali. Setiap hari 500 kali. Itu aja kah? Iya. Anda ada lain kah? Kada, mau apa lagi? Uang aku ingin mencari, ya, kira-kira begitu. Buliklah beliau. Dalam perjalanannya sambil menggerutu. Pengen diberi keringanan malah dikasih beban. Bersalawat sehari semalam 500 kali. Tapi karena yang dawuh ini, yang ngomong ini bukan kiai, bukan syekh sembarangan. Kalau yang ngomong Ustadz Debi Maliki bisa diindahkan. Tapi ini Syekh Hasanul Bisri yang ngomong, pemimpinnya para tabi'in. Kemudian beliau amalkan salawat 500 kali. Terserah aja pian, kalau salawat 500 kali pakai salawat nariyah bisa memble. Bisa memble. Tapi yang mudah-mudah saja, biasanya ada tuh yang ketek-ketek kayak ini. Daripada pian bertasbih yang ganal-ganal kayak ini kan, panjang benar tuh. Ada yang ketek-ketek, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Ini ijazah yang saya dapatkan dari Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Salawat itu memang ada salawat Jibril, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi pesan beliau jangan tinggalkan wa ala alihi. Jadi beliau berikan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, sallallahu ala. Ibu sambil apa itu kada terasa 15 menit kemudian sudah 1000. Kelewatan. Padahal 500. Dibaca 500 kali salawat setiap hari oleh seorang ibu janda tadi. Sampai terus beliau baca dalam satu kesempatan malam hari beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, mimpinya saja sudah jadi kabar gembira. Mimpinya sudah ketemu aja, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa ketemu, nyata maupun dalam mimpi, nggak apa-apa. Yang penting ketemu sama Nabi Muhammad.
Ibu tadi bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Nabi kemudian mengatakan, wahai ibu, dalam mimpinya singkat. Nabi hanya mengatakan, bu, nanti kalau sadar besok atau kapan-kapan samperin Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampaikan salamku. Itu saja, langsung bangun. Langsung bangun. Bagaimana saya bisa ketemu dengan presiden? Saya rakyat jelata, banyak hutang, bukan siapa-siapa. Tapi Nabi menyampaikan, ibu nanti kalau kapan-kapan bangun, jumpa, temui Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, sampaikan salam, ada salam dari Nabi Muhammad. Si ibu tadi berpikir karena namanya juga orang rakyat jelata, tidak punya link, jejaring, tidak kenal sama sekretaris lurah, tidak kenal sama lurah, bagaimana mau ketemu sama presiden? Ngalih kita bertemu dengan presiden. Tapi karena ini perintah dari Nabi untuk menyampaikan salam, orang tadi kemudian bagaimanapun caranya, salam ini harus disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Bagaimanapun caranya, Allah mudahkan. Sampai kemudian di sana dipanggil, ada antrian untuk ketemu, untuk bertamu. Sampailah kepada si ibu tadi, berhadapan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita rakyat jelata, jangankan kita, Kapolri bacakan sambutan di hadap presiden bergetar tangan, apalagi kita, ya kan? Apalagi tadi sang janda bertemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, bu, ada kepentingan apa? Ada keperluan apa? Si ibu tadi lupa dengan apa? Lupa dengan hutangnya. Namanya orang salting, kira-kira apa ya? Gugup, nervous. Nggak ada kepentingan apa-apa, Khalifah Amirul Mukminin. Lah terus, saya dapat pesan untuk menyampaikan salam. Ada salam dari Nabi Muhammad. Mendengar ada salam dari Nabi Muhammad, Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu senang dan gembira, girang. Masya Allah, dapat salam dari orang terbaik, orang paling baik di dunia, kekasih Allah. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya sudah bu, semua kebutuhan ibu saya tanggung. Apa permasalahan ibu sekarang? Apa masalahnya? Dijabarkan sama ibu, alhamdulillah wahai khalifah, aku ada 5 anak, aku janda ditinggalkan 5 anak, ada banyak hutang, bisakah dilunasi? Jangankan hutang, jangankan 5 anak, pian tambah 10 anak ku selesaikan. Kira-kira begitu, boy. Orang dapat salam, pian Nina dapat salam dari Jokowi. Orang ngejar-ngejar Jokowi sampai HP rusak. Ya kalau pian tiba-tiba dapat salam dari Jokowi, ibaratnya begitulah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat kabar bahwa beliau dapat kabar salam dari Nabi Muhammad, betapa bahagianya beliau. Masya Allah. Samalah logikanya tuh Bapak Ibu lah. Ini saya dengan abang saya ini, abang Golpri udah CS nih, udah deket banget, udah kayak saudara. Terpisah kita agak jauh, agak lama nih. Tiba-tiba ada tetangga beliau berdapat, pian tetangganya Golpri. Iya. Karena kalau datang ke beliau, salamlah. Begitu bertamu ke rumah Golpri, ya Bang Golpri ini, aku mau nyampaikan ada salam dari Bang Debi. Oh iya, masuk dulu, masuk. Senangnya kayak itu, nah. Itu ibaratnya kayak itu, boy. Itu logikanya saja. Itulah yang dialami oleh orang tadi. Jalannya sama sekali tidak bisa ditebak, tapi Allah beri jalan terbaik untuk kebaikan kita. Apa itu? Senjatanya hanya sholawat. Jangan susah. Apa gerang sholawatnya? Saya ulangi, yang paling mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad misalnya, atau wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau apalah, terserah sholawat yang lain. Ya, itu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Kalau dikabulkan apa kata takmir sampai jam 12, saya khawatir tidak sebanding dengan amplopnya.
Tapi saya sudah pesan sama Abang Golpri, jangan kasih saya amplop, transfer aja. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita Maulid Nabi itu setahun sekali. Maulid Nabi yang kayak gini nih, saya ingin ucapkan betapa bahagia, betapa beruntungnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir atau yang memberikan sumbangsih kecil dan besarnya. Kalau bapak ibu dilandaskan dengan kecintaan kepada Nabi, itu jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, jauh lebih mulia daripada harta miliaran rupiah. Ibu-ibu nih misalnya, siapa yang pasang bunga-bunga ini? Kalau bapak ibu memasang bunga-bunga ini dengan landaskan, malam ini Maulid Nabi, orang paling mulia, aku harus persembahkan yang terbaik, susunannya rapi kayak gini. Nah, ini perasaan dari kemarin kada disiram tapi masih segar, berarti ikhlas yang masang ini. Kalau dilandaskan dengan cinta, insya Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya, jauh lebih berharga daripada harta miliaran rupiah yang orang di luar sana mati-matian mengejarnya. Semua yang bapak ibu siapkan, dari mulai menyiapkan telur-telur di atas itu, kalau didasarkan pada cinta kepada Nabi, insya Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya yakin semua yang ada di sini pernah merasakan jatuh cinta. Mungkin bapak ibu pernah mengemas kado untuk orang yang kita cintai, pernah? Itu kalau sudah kita mengemas kado untuk orang yang kita cintai, kita akan kemas sebaik mungkin. Tulisannya kita akan tulis seindah mungkin. Kenapa? Ini saya tujukan untuk orang yang saya cintai. Begitu juga dengan maulid. Berapapun yang bisa kita kasih, apapun yang bisa kita sumbangsihkan, niatkan ini adalah bukti bagian dari cintaku kepada Nabi. Buat tumpeng dibuat sempurna, lancip banget. Ini saya yakin yang buat tumpeng benar-benar lancip. Tapi dalam perjalanannya ketabrak sama nyamuk. Nah, jadi agak tupul. Diniatin nih buat tumpeng selancip mungkin. Insya Allah malam ini buat maulid orang paling mulia, kekasihku, nabiku, Nabi Muhammad. Ini yang buat bunder-bunder apa ini namanya? Kacang. Siapa ada di sini yang buat ini? Ini kalau 24 karat ini segini. Kacang yang dibunder-bunder kayak kalung ini, kalau dibunder-bunderinnya dengan kecintaan kepada Nabi, Masya Allah, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua kita yang terlibat dalam majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nempel-nempel Muhammad, lukisan Nabi Muhammad itu, semua yang terlibat, yang nempel dari balon-balon ini, semua kalau didasarkan pada cinta kepada Nabi, maka dia mendapatkan posisi yang layak di samping Nabi. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai itu tidak mesti harus susah, tidak mesti harus mahal, tapi menyesuaikan dengan standar. Kalau sugih ya sumbang yang banyak, kalau tidak ada jangan berkecil hati, yang penting niatnya tulus dan ikhlas didasarkan pada cinta. Insyaallah Allah, Nabi kita akan memandang kita. Tuh kalau sudah Nabi melihat memandang kita dengan cinta, insyaallah lewat semua dunia. Urusan dunia tunduk dengan kita. Ya. Akhirat, ibu mau pilih surga yang mana? Surga yang paling bawah sampai surga yang paling atas, atau mau jadi traveler di surga sana? Silahkan. Tapi kada ada pesawat, kada ada Gojek. Pakai buruk aja pian boy. Ya kan? Kalau mau travel silahkan. Mau menjelajah surga dari yang paling bawah sampai yang paling atas silahkan. Yang penting kita masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan demi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecil dan banyaknya Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Semua hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala kerisahan, kesusahan, kesulitan Allah mudahkan kita semua. Rizki yang sulit, rizki yang mampet, permasalahan yang sulit Allah beli jalan keluarnya. Rizkinya Allah limpah ruahkan dan barakah dan banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang tumbuh besar menjadi anak soleh soleha, anak yang hebat di kemudian hari, anak yang mencintai nabinya, sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berbakti sama orang tuanya, di dunia menjadi penyebab bahagia orang tuanya, di akhirat juga menjadi penyebab bahagia dan nikmat orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ucapkan terima kasih ini untuk abang-abang sahabat-sahabat kita yang di depan melantunkan syair salawat. Kita bisa mendengar puji-pujian untuk Nabi, dan mudah-mudahan itu bisa masuk ke hati kita, tumbuh rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah ada rasa cinta dalam hatinya tentang Nabi, kepada Nabi, mudah-mudahan mulai malam ini hadir cinta kepada Nabi Muhammad, tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang sudah ada rasa cinta kepada Nabi, mudah-mudahan terus tumbuh subur, sehingga kita mencintai Nabi, mencintai Nabi, selalu dalam jejak langkah Nabi, dan kelak nanti masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kalau saya teruskan sampai jam 12, bukan persoalannya saya yang tidak mampu, tapi kasihan tumpengnya bisa kering. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.